Baik, saya akan perkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Angelina Fatia. Saya mahasiswa dari Politeknik Kaltara. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang serangan jantung. Sebelumnya, penyuluhan ini kurang lebih akan membutuhkan waktu 5-10 menit. Sebelum saya masuk ke materinya, Ibu semua apakah tahu apa sih itu serangan jantung? Oke, belum tahu ya. Oke, saya akan mulai penyuluhan ini. Sebelumnya saya akan membagikan leaflet, di mana leaflet ini ada banyak informasi tentang serangan jantung. Permisi dulu. Mulai. Pengertian serangan jantung. Serangan jantung adalah kondisi medis serius yang terjadi ketika aliran darah ke otot jantung berhenti atau berkurang secara tiba-tiba. Biasanya akibatnya penyumbatan pada arteri koroner oleh plak, lemak, kolesterol, dan juga zat lainnya. Akibatnya jaringan jantung kekurangan oksigen dan dapat mengalami kerusakan permanen atau mati jika tidak segera ditangani. Setelah itu, penyebab serangan jantung. Penyebab serangan jantung ini ada bermacam-macam. Yang pertama adalah makanan yang tidak baik, makanan yang tidak sehat, juga jarangnya beraktivitas, juga merokok dan juga meminum alkohol. Ini adalah penyebab dari serangan jantung. Setelah itu kita lanjut di tanda dan gejala. Tanda dan gejala di sini seperti yang ibu-ibu bisa lihat di sini ada tanda dan gejalanya. Lihat dulu ibu-ibu. Yang pertama adalah nyeri dada. Gejala yang paling umum dari serangan jantung. Yang pertama adalah biasanya terasa seperti tertekan, sesak, nyeri, atau sensasi terbakar di tengah dada. Yang kedua adalah sesak nafas. Biasanya terjadi dengan atau tanpa nyeri dada, terasa seperti tidak bisa menarik nafas dalam-dalam. Yang kedua ada keringat dingin. Keringat dingin itu adalah muncul tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas. Terasa seperti keringat dingin karena gugup atau demam. Biasanya terjadi bahkan dalam kondisi istirahat atau dalam ruangan dingin. Yang ketiga adalah mual muntah. Terasa seperti mah atau gangguan lambung. Juga bisa disertai dengan perasaan penuh di perut atau mual yang tidak biasa. Setelah itu lanjut pusing kepala atau pingsan. Biasanya merasa seperti akan pingsan, kehilangan keseimbangan atau tiba-tiba lemas. Selanjutnya, komplikasi serangan jantung. Serangan jantung juga memiliki komplikasi seperti yang bisa lihat di sini. Yang pertama adalah aritmia, yang kedua adalah gagal jantung, yang ketiga adalah shock kardiogenik, yang keempat adalah perikarditis. Yang pertama adalah aritmia. Aritmia adalah gangguan irama jantung. Serangan jantung biasa mengganggu sistem listrik jantung, menyebabkan detak jantung yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang kedua adalah gagal jantung. Jika otot jantung mengalami kerusakan parah, jantung tidak bisa lagi memompa darah dengan efektif. Yang ketiga adalah
shock kardiogenik terjadi ketika jantung tidak mampu memompa darah dengan cukup ke seluruh tubuh. Nah, gejala utamanya seperti tekanan darah sangat rendah, kulit pucat, dingin, napas cepat, serta kebingungan atau kehilangan kesadaran. Serta itu yang keempat adalah perikarditis. Perikarditis adalah radang selaput jantung. Serangan jantung bisa menyebabkan peradangan pada perikardium. Nah, setelah itu kita lanjut di cara pencegahan serangan jantung. Nah, cara pencegahan serangan jantung yang pertama adalah menjaga pola makan yang sehat, selalu mengonsumsi makanan yang kaya akan serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga biji-bijian. Nah, setelah itu yang kedua adalah rutin berolahraga, di mana olahraga ringan bisa juga jalan santai atau jogging juga bisa. Ini sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita. Nah, yang ketiga adalah menghindari rokok atau alkohol, dan di mana rokok alkohol ini mempunyai zat